Selamat datang di channel Paijo Flasher. Gimana kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja di sana. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ganti konektor cas Infinix ya. Kebetulan di tempat saya servis ini ada HP masuk servisan, yaitu Infinix Hot 10 Play ya kalau nggak salah dia. Jadi kendalanya ini nggak bisa ngecas ya, kita cas nggak respon ya. Oh, goyang ya, ternyata casannya ini goyang ya. Jadi tarik dikit dia baru connect ya. Kalau untuk kasus seperti ini berarti pasti ya itu 90% di konektor cas ya. Kita langsung buka dulu ya. Jangan lupa untuk siapkan tempatnya, tempat atau kotak biar enggak berceceran maksudnya ya. Dan untuk fingerprint kita tekan ya, ini biar enggak keangkat ya maksudnya. Oke, lalu kita buka bautnya ya. Jadi tadi saya memang sengaja buka tutupnya itu sambil menekan fingerprint ya. Itu maksudnya gini ya teman-teman, biar fingerprintnya itu nggak ikut keangkat ya, jadi fleksibelnya nggak sobek. Karena kalau memang belum pernah dibuka biasanya itu masih lengketnya, lengket di tutup belakangnya. Lebih aman kita tekan saja biar nggak ikut ngangkat ya. Kita buka dulu ya bautnya ya. Ini kita buka yang bagian bawah saja ya, karena ini kan memang baterainya kosong banget ya. Oke, bentar ya, kita buka dulu. Ini saya percepat saja ya biar enggak memakan waktu banyak ya. Oke, jika sudah langsung kita copot dulu ya. Ini ada dua kabel di sini. Ini adalah kabel getar ya. Kita copot dulu karena cuma dua kabel ya. Jadi biar nggak mengganggu kita copot ya teman-teman. Kita copot dulu ya. Nah, sudah ya. Kemudian kita copot ya ini ya papan casnya ini. Tapi hati-hati ya, jangan sampai dipaksa banget ya. Kalau terlalu dipaksa nanti komponen yang di bawah itu ada yang hilang ya, karena kan kita nggak tahu posisinya ya. Dikira-kira saja ya teman-teman, cari tempat yang aman buat nyongkel ya, dan jangan dipaksa ya. Ini kita siapkan dulu ya, kita siapkan peralatannya dulu ya. Ini saya percepat lagi ya. Kemudian kita siapkan dulu alatnya ya, PCB holder ya. Kemudian ini kita buka dulu. Ini kan ada karetnya ya, karet hitam ini kita lepas dulu ya biar nggak kebakar ya, karena kita menggunakan blower dan solder ya. Lalu untuk konektornya seperti ini ya, konektor only ya. Jadi saya akan cuma mengganti konektor casnya ya, kita nggak mengganti satu papan ya. Lalu kita jepit dulu ya, ini kita jepit pas ya, pastikan itu pas, nggak goyang-goyang ya.
Dan perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk konektor casnya itu kita samakan ya bentuknya dan posisinya harus pas ya, jangan sampai terbalik ya memasangnya. Ini saya kasih amtek dia bentar ya biar cepat panas ya. Kemudian untuk eksekusinya saya menggunakan dua alat ya, yaitu solder dan blower ya. Kenapa saya menggunakan tambahan solder? Biar cepat panas dan cepat terangkat ya. Kalau cepat panas dan terangkat itu untuk PCB nya enggak rusak ya. Nah, udah lepas ya. Selanjutnya ini tinggal kita bersihkan dulu ya bekas timah yang ada di sini ya, timah lama ya. Jadi nanti ini kita bersihkan ya pakai penyerap timah dan solder ya pastinya. Dan saya mau buka dulu untuk konektor casnya ya, kita buka dulu. Ini masih plastikan ya. Nah, sudah ya. Kemudian kita pakai solder dulu ya. Kita bersihkan dulu di bagian ini ya, kakinya kaki yang ini ya, yang mengikat ke cangkang itu ya. Kan ada 4 itu yang bolong ya. Pastikan ini benar-benar bersih ya teman-teman untuk bekasnya ini. Jadi aduh maaf ya agak berisik karena di pinggir jalan. Maksudnya gini, kenapa harus bersih? Jadi kalau kita nggak bersih nanti masangnya bisa miring ya, karena di situ mungkin ada bekas timah lama ya, mengganjal ya. Dan juga kalau nggak dibersihkan nanti susah ya untuk ngepasin ya. Mungkin kan ada beberapa timah yang mengganjal gitu ya, jadi nanti kurang pas kalau dipasang. Jadi lebih baik kita ribet di sini dulu ya, ribet untuk bersihin daripada nanti ribet masangnya ya. Jadi nggak 2 kali kerja. Ini pastikan soldernya benar-benar panas ya. Kalau agak susah itu bisa dibantu dengan ini ya, timah yang baru kita kasih ke ini ke penyerap timah dikit ya, jadi itu pelancingan biar dia nyatu. Yang kedua itu bisa pakai amtek ya, biar cepet panas dan mungkin bisa menyerapnya lebih bagus ya. Banyak cara ya teman-teman. Nanti kalau bagi teman-teman yang baru servis kan lama-lama tahu sendiri ya sela-selanya ya. Nah ini dikit lagi ya, pokoknya benar-benar bersih ya, jangan sampai terlewatkan ya terutama di bagian yang bolong kaki 4 itu ya, cangkang 4 ya. Karena kalau saya dulu awal-awal sering ya nggak bersih, jadi ketika kita masukkan konektor yang baru tuh susah, mereng-mereng gitu ya. Ini saya pancing pakai timah baru ya,
biar dia nyatu, kemudian kita serap pakai penyerap timah ya. Nah ini ya, oke, kita bersihkan lagi ya. Oke, ini saya percepat ya biar nggak memakan waktu ya. Nah sekarang waktunya kita memasang ya, kita pasang konektor baru ya. Nah enak ya, nggak pakai ribet ya, langsung pas ya. Oke, sama agak-agak diintip ya, maksudnya itu kan ada 5 jalur ya, harus pas ya, pastikan benar-benar pas gitu ya maksudnya. Nah ini saya pakai kaca pembesar ya, ini untuk ngintip 5 jalur tuh ya, plus minus sama data tuh ya. Ini kurang pas ya, terpaksa saya copot manual ya, pakai tangan biar lebih enak ya. Ini ada isolasi yang mengganggu ya. Ya nempel jadi mengganggu banget isolasinya. Ternyata ini masih ada yang kurang ya, jadi bolongan kok bolongan sih, lubangnya itu kurang bersih dikit. Saya bersihkan pakai solder langsung ya. Seperti yang saya bilang tadi ya, kalau nggak pas nanti mereng ya, atau nggak apa namanya, nggak bersih ya timahnya. Ini sudah pas ya, saya ini intip lagi ya. Ini mantap ya, tinggal kita solder ya. Ini bebas ya, bisa pakai blower, bisa pakai solder ya. Kalau saya sih enaknya pakai ini ya, solder ya, lebih enak. Nah ini kita tekan dikit ya, biar posisi kita solder tuh pas ya. Nah ini kita solder yang bagian 5 jalur dulu ya, kita kasih pemanasan dikit ya di situ. Kemudian langkah pertama yaitu kita solder di bagian kakinya ya, kaki yang terhubung bukan terhubung ya, yang mengikat ke PCB ya. Ini sambil saya tekan ya biar nggak gerak-gerak dan biar lebih press ya. Kemudian yang satunya, nah kalau sudah kanan kiri ini enak ya, tinggal kita lepas, kita solder yang sebelahnya ya, kan ada 4 itu ya. Yang paling agak susah tuh di bagian yang 5 jalur itu ya, karena posisinya kan kecil ya, harus pakai solder yang lancip ya. Nah ini pelan-pelan ya, biasanya kalau timahnya kebanyakan itu nanti gabung ya. Kan ada 5 jalur, nah salah satu itu ada yang gabung ya. Nggak usah khawatir ya, itu masih bisa dihilangkan ya, bisa dengan kita kasih flow amtek ya, kita solder lagi nanti dia akan memisah ya. Atau juga bisa kita pakai penyerap timah ya, itu juga bisa ya. Cukup mudah ya teman-teman, yang penting hati-hati saja ya, jangan sampai ada yang terhubung ya,
ada kongset ya nanti, karena jalur 5 pin itu kan kecil, tipis-tipis ya. Diusahakan yang bagian situ jangan sampai nempel atau gabung ya. Oke, maaf ya, ini masih berisik ya di sini ya. Biasalah ya, di pinggir jalan kan, harap maklum ya. Nah, jangan lupa untuk dicek lagi ya, kalau sekiranya belum pas tinggal solder lagi ya, karena kalau nggak pas nanti waktu kita pasang terus kita colok cas itu nanti bisa kadang isi kadang enggak ya. Oke ya, ini cas saya solder ulang tadi ya. Lalu jangan lupa dibersihkan ya untuk bekasnya ini ya, terutama bekas amtek ya. Kalau nggak ada kuas kecil bisa pakai ini ya, sikat gigi yang bekas itu bisa ya. Tapi untuk ngasih tinernya jangan banyak-banyak ya, karena di bagian bawah dia maksudnya itu ada mic ya, jangan sampai terkena cairan micnya itu, karena nanti bisa rusak ya. Dan saya intip lagi ya teman-teman, untuk memastikan semua itu kena solder atau tersolder dengan baik dan benar ya. Ya intinya lihat di plus minusnya itu yang penting ya. Kalau sekiranya kurang atau ragu ya kita ini ya, kita panaskan lagi pakai solder ya. Sekiranya itu nggak perlu pakai timah ya nggak usah ya, karena kan ini sudah ada timahnya ya. Tinggal di ini ya, solder yang bagian yang mungkin kurang matang ya di timahnya ya, karena ini sangat menentukan ya untuk pengecasan tuh ya. Dan ini saya panasi ya biar lumer ya, maksudnya itu biar terhubung bagus ya. Ini kurang matang dikit ya. Kemudian ini tinggal kita rakit ya, tapi sebelum kita rakit nanti kita tes dulu ya, tes ngecas paling enggak ya. Ini saya percepat lagi ya. Oke, langsung kita rakit ya. Jangan lupa untuk memasang tombol sih, karet ya, karet yang tadi itu ya, karena ini sangat berguna banget ya karetnya, jangan sampai hilang ya. Yang pertama biar dia nggak kendor ya, terutama di bagian casnya, biar nggak waktu kita narik itu nggak ketarik ya. Intinya biar nggak goyang-goyang ya, sama biar mantep di situ ya. Sebelum kita rakit semua ya, maksudnya kita rakit sampai tutup belakang, itu wajib kita tes dulu ya. Jangan sampai kalau sudah kita rakit itu kita cas nggak ngecas atau nggak nambah ya, kan nggak lucu ya. Jadi pastikan sebelum dipasang semua ya, minimal kita tes tuh nambah dikit ya, nambah 1% pun oke ya, jadilah ya. Dan jangan lupa untuk menyolder atau mengembalikan posisi awal ya, yang tadi contohnya di getar kan tadi ada dua kabel ya, jangan sampai lupa dipasang atau disolder ya. Nanti kalau lupa nanti nggak getar ya, nggak ada getar. Nah ini saya coba tes dulu ya.
Saya tes cas dulu ya teman-teman, untuk memastikan tuh ngecas dan nambah dikit ya. Sudah saya tes nambah 1% ya, dari 0% ke 1% ya teman-teman, berarti nggak ada masalah di pengecasan. Oke, langsung kita rakit ya. Ini saya percepat, kemudian setelah ini pun kita lakukan tes ulang ya. Kalau saya biasakan seperti itu, jadi sebelum dipasang kita tes, sesudah kita rakit dan kita pasang itu kita tes lagi ya, karena untuk memastikan bahwa HP itu sudah benar-benar bagus dan normal ya. Ini langsung saya tes lagi ya. Ini 1% ya tadi ya. Oke, kita tunggu sebentar atau langsung pasang aja ya. Nah, ini langsung dipasang. Jadi sebelum user datang kita isi dulu ya baterainya ya. Kita rakit lagi, ini pelan-pelan ya, karena untuk seri Infinix kan ya layarnya panjang ya, lebar panjang. Kita tekan di bagian pinggirnya ya, hati-hati jangan sampai pecah ya LCD-nya. Kalau sudah terisi penuh atau terisi setengah, itu langsung kita calling usernya ya. Kita mau mencairkan dulu notanya, nota merah ya. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe dan komentarnya. Terima kasih, salam Paijo.